di atas huruf atau harokat dhammah titiknya di mana gitu. Udah setelah terjadi udah terbentuk sistemnya kayak gitu, ada di masa Daulah Abbasiyah ya Kak. Ada yang namanya Khalil Al-Farahidi. Nah, Khalil ini merasa bahwa mungkin menyempurnakan lagi Kak. Tapi belum ada alasannya aja sih Kak. Tapi menyempurnakan lagi kaidahnya biar lebih mudah mungkin ya. Kalau titik hanya titik di atas, hanya titik di bawah atau itu kan agak pusing ya Kak. Jadi dia membentuk cara lagi. Kalau fathah itu dia dari alif, dari huruf mat, yaitu alifnya kan, alif yang miring gitu. Terus kalau dhammah dia bentuknya wawu, tapi wawu kecil gitu. Kemudian kalau tasydid itu dia dari sin, tapi kepala sinnya aja seperti itu. Itu yang dirubah oleh Khalil Al-Farahidi. Kemudian setelah zaman Al-Farahidi ini kan ekspansi Islam ini semakin meluas gitu. Ada berbagai negara yang menjadi bagian dari umat Islam gitu. Nah, semakin ekspansinya meluas, bahasa Arab ini kan akhirnya dia kayak apa ya? Bercampur bahasanya gitu. Jadi bahasanya nggak murni lagi. Akhirnya Al-Hajjaj ini meminta kepada Nasr ya Kak namanya. Kebalik Mutia. Kalau penjelasan Mutia kan tadi Abul Aswad Ad-Du'ali terlebih dahulu. Kemudian setelah Abul Aswad Ad-Du'ali, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian setelah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ada Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim, ya kan? Nah, kebalik. Jadi itu pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar itu memberikan titik setelah itu. Nah, kemudian karena memang dirasa dengan dua periodisasi ini sangat banyak numpuk titik dan malah membuat kerancuan bagi para pembaca Al-Quran, maka ditemukanlah gagasan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk menyempurnakan dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Begitu, jadi prosesnya begitu ya. Meskipun tadi kesimpulannya lebih dulu kesimpulannya naktul i'rab apa naktul ijab terlebih dahulu. Naktul i'rab dulu Kak? Ya, naktul i'rab tapi yang dibawa Abul Aswad Ad-Du'ali. Oh gitu ya Kak. Karena wafatnya itu Nasr bin Asim itu 89 Hijriyah. Sedangkan kalau Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu 170 Hijriyah, malah lebih jauh lagi. Nah, itu ya. Jadi itu sejarah singkatnya terkait dengan peletakan peletakan tanda baca Al-Qur'an. Jadi begini. Tadi sudah disampaikan sama Mutia bahwa pada zaman dahulu yang memang bukan asli orang Arab itu adalah mempunyai lahan. Pasti teman-teman sudah nggak asing dengan kata lahan, di Maisurah juga ada. Lahan itu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Lahan. Jadi kalau misalkan di Musabaqah itu kan kalau teman-teman salah dalam membaca itu disebut kesalahan lahan, artinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Begitupun pada zaman dahulu, orang yang bukan asli orang Arab, artinya orang A'jami, ketika membaca Al-Qur'an, kalau bukan orang hafal Al-Qur'an, pasti dia itu akan ada salah membaca. Sebenarnya sebabnya pertama kali itu karena memang adanya orang-orang yang salah membaca dalam membaca Al-Qur'an. Termasuk salah satunya sebabnya itu yang tadi disampaikan sama Mutia bahwa pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di situ mengutus kepada Ziyad mengutus kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca Al-Qur'an, baik tandanya berupa titik di atas, titik di bawah, di samping, atau di atas dengan 2 untuk tasydid dan sebagainya. Itu juga tujuannya untuk menghindari adanya kerancuan dalam membaca Al-Qur'an. Tapi pada waktu itu Abul Aswad Ad-Du'ali tidak semerta-merta langsung diterima. Oke, saya akan langsung membuat tanda baca, nggak seperti itu. Karena dia berpegang teguh bahwa ada ungkapan seperti ini, Jarridul Quran wala tukhallituhu syai'in. Kosongkanlah apapun tanda yang berada dalam Al-Qur'an kecuali rosemnya tersebut secara utuh. Gitu kan. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali berpikir bahwa adanya tanda baca Al-Qur'an itu membuat Al-Qur'an itu tidak murni atau membuat Al-Qur'an itu tidak asli lagi pada masa turunnya seperti itu. Karena itu sudah menjadi modifikasi dari
ulama-ulama pada saat itu. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali langsung menolak dengan adanya usulan untuk membuat tanda baca Al-Quran. Tapi lambat laun kemudian tadi yang sudah disebutkan, membuat perencanaan, ada orang yang membaca Al-Quran kemudian salah harokatnya pada surah At-Taubah, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dibaca dengan wa rasulah. Otomatis ketika ada satu harokat yang salah saja sudah bisa menimbulkan kerancuan makna. Itu. Nah, akhirnya berawal dari situ Abul Aswad Ad-Du'ali gitu. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Oke, fine, saya memutuskan untuk membuat tanda baca Al-Qur'an demi untuk memurnikan keautentikan Al-Qur'an itu tersendiri. Begitu. Jadi akhirnya semenjak itu Abul Aswad Ad-Du'ali memutuskan untuk membuat tanda baca Al-Qur'an. Tapi sejarah dari adanya tanda baca tidak tidak hanya terpacu pada satu riwayat saja. Ada riwayat lain yang menyebutkan, kalau tadi kan perintah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian perintah kepada Ziyad ke Abul Aswad Ad-Du'ali. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa pernah mendengar nggak kalau bapak ilmu nahwu shorof itu Ali bin Abi Thalib? Pernah mendengar, teman-teman? Apa baru pertama kali ini, Kak? Gitu. Belum, Kak, baru pertama kali. Baru pertama kali, Kak. Baru pertama ya, baru pertama kali. Oke. Jadi yang disebut dengan bapak keilmuan nahwu shorof atau bapak ilmu nahwu shorof itu adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan babul ilmi, pintunya sebuah ilmu, karena keilmuan apapun itu beliau bisa, begitu kan. Nah, ada di sebuah riwayat lain yang mengatakan bahwa yang menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengadakan atau untuk memberikan sebuah tanda baca Al-Quran adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini ada di kitab, biar nanti teman-teman mempunyai banyak referensi. Ini ada di kitab Marokis Ad-Dirasa An-Nahwiyah. Jadi ini kitab-kitab nahwu menjelaskan bahwa Kak Iha baca ya. Abul Aswad Ad-Du'ali diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini berdasarkan kondisi Islam datang dari berbagai kalangan sehingga tercampur antara bangsa Arab dengan bangsa Ajami dalam segi bacaan, dalam segi lahjah di kalangan mereka. Atas kondisi demikian, akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali dari Bani Kinanah. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali memberikan tanda baca lafadz yang berbahasa Arab, yakni tanda baca keilmuan nahwu. Seperti memberikan tanda harokat untuk lafadz yang didahului oleh inna wa akhwatuha, lafadz yang didahului oleh dhanna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha. Itu maksudnya kan memang seperti itu naqtul i'rab, membedakan harokat akhir. Nah, itu riwayat yang ada, riwayat yang menyuruh atau yang meminta untuk menulis tanda baca Al-Quran. Yang menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan, ini ada di kitab Al-Muhkam fi Naqtil Masahif. Ini riwayat Abu Amr Ad-Dani, kitab Abu Amr Ad-Dani menjelaskan bahwa yang meminta untuk Abul Aswad Ad-Du'ali mengadakan adanya titik adalah Khalifah Umar bin Khattab. Tuh, banyak riwayat. Jadi teman-teman harus bisa harus nggak apa-apa riwayat siapapun yang diambil, yang paling asah yang mana, beserta nanti teman-teman disebutkan, misalkan kalau riwayat seperti ini diambilnya dari mana, riwayat seperti ini diambilnya dari mana. Jadi teman-teman nggak ngarang kalau membuat sejarah, apalagi ini sejarah yang sudah ada dari dulu gitu kan. Hal ini berdasarkan laporan dari Ibnu Abi Mulaikah kepada Umar bin Khattab bahwa ada seorang badui mendatangi untuk bantuan belajar Al-Quran. Pada pertengahan pembelajaran, pengajar melakukan kesalahan sehingga menyebabkan Umar memberhentikan para pengajar tersebut dalam mengajar. Kemudian Umar geram sendiri gitu. Waduh, ini pengajar Al-Quran kok malah salah dalam mengajarkan Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang sebuah risalah bahasa Arab dan menjelaskan di situ adanya tanda-tanda untuk membedakan harokat akhir dari sebuah hurufnya. Jadi itu ada, Kak Iha sebutkan tadi ada 3 riwayat terkait dengan adanya sejarah pembubuhan tanda baca. Bisa diambil dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan yang tadi ini ada di kitab. Kemudian bisa diambil juga dari riwayat Khalifah Umar bin Khattab yang tadi berdasarkan kitabnya Al-Muhkam fi Naqtil Masahif. Ini kitab Abu Amr Ad-Dani. Kemudian bisa juga diambil dari riwayat
Khalifah Ali bin Abi Thalib meminta Imam Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengadakan sebuah tanda membedakan i'rab yang satu dengan yang lainnya. Itu ada di kitab Markaz Ad-Dirasah An-Nahwiyah itu. Jadi apapun penyebabnya, apapun sejarahnya, tujuannya hanya satu terkait dengan keilmuan ini adalah untuk menghindari adanya lahnul qiraah atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu, karena memang dulu memang sangat apa ya? Sangat minim sekali keilmuan ini, makanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Makanya orang-orang yang bisa tersebut mengadakan sebuah ijtima'ul ulama untuk mengadakan adanya tanda baca Al-Quran pada masa itu. Kemudian untuk membedakan, ini salah satu tujuannya, untuk membedakan antara huruf yang satu dan huruf yang lainnya. Itu tadi mungkin sudah disebutkan tadi terkait dengan tujuan-tujuan adanya keilmuan ini. Kemudian yang perlu teman-teman yang perlu teman-teman pahami lagi, bentar. Sejarah sudah ya, faidah atau keilmuannya sudah. Jadi ini yang tadi Kak Iha sampaikan ke Mutia, periode Abul Aswad Ad-Du'ali terlebih dahulu, kemudian periode Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Jadinya Abul Aswad Ad-Du'ali hanya sebuah titik saja, titik di atas sebagai pembeda harokat. Kemudian Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, titik hurufnya. Nah, kemudian antara titiknya Abul Aswad Ad-Du'ali dan titiknya Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar itu karena memang banyak titik ya. Misalkan ini huruf ta ada 3 titik. Ta diharokati fathah ada 3 titik. Misalkan ta diharokati fathah dan tasydid ada 6 titik. Bayangkan dalam satu huruf ada 6 titik. Bagaimana orang cara membaca Al-Quran? Begitu kan? Nah, tapi antara titik harokatnya dan titik pembeda hurufnya itu beda warna. Ya, kalau nggak salah apa kebalik gitu. Pokoknya salah satunya itu hitam, salah satunya merah. Jadi salah satunya hitam, satunya merah untuk membedakan bahwa satunya naktul i'rab dan satunya naktul i'jam. Begitu. Lah kemudian pada waktu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau tuh mempunyai gagasan. Ini kan berarti sudah berbentuk seperti ini ya. Mana? Ini jadi ini bentuk seperti ini itu sudah 2 periode. Periode Abul Aswad Ad-Du'ali dan periode Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Kemudian ketika masuk ke periode Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Khalil itu membuka suara orang-orang ketika membaca Al-Quran tuh kok sulit sekali ya, baca Al-Quran aja kok sulit gitu loh cara memahamkannya. Oleh karenanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mempunyai gagasan baru. Bagaimana kalau misalkan harokat yang diambil oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu kita modifikasi gitu loh. Jadi supaya memudahkan biar tidak semuanya titik itu ditumpuk dalam huruf. Nah, oleh karenanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membubuhkan titik di atas sebagai harokat fathah itu sebagai harokat fathah yang menjadi asalnya itu dari fathah, dari alif kemudian dimiringkan menjadi harokat fathah. Seperti ini, coba. Nah, ini penandaan tanda baca pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Fathah, goresan miring memanjang di atas huruf seperti ini. Nah, ini tadi cuma berbentuk titik saja. Kalau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sudah dimiringkan, titiknya itu sudah dimiringkan seperti fathah yang kita pelajari sekarang atau fathah yang kita nikmati sekarang lah. Kemudian kasroh yang aslinya titik di bawah huruf, kemudian sudah dimodifikasi sama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjadi goresan memanjang di bawah huruf. Itu. Begitupun ketika dhamma. Nah, untuk kalau misalkan menanyakan bagaimana Kak asalnya fathah itu berasal dari alif atau kasroh itu berasal dari apa, itu nanti dibahas di minggu depan sama pemakalah insya Allah. Nanti fathah itu asalnya dari apa, kemudian bagaimana cara membubuhkan harokat fathah, kemudian bagaimana cara membubuhkan harokat kasroh, harokat dhamma, fathatain, huruf mad, huruf syiddah, dan sebagainya. Intinya dalam pembahasan kali ini adalah ini masih pembahasan sejarah dan masih pembahasan proses kodifikasi dari
tanda baca Al-Quran. Intinya ilmu naqd atau ilmu syakal dhabat atau ilmu naqd itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan tanda baca Al-Quran, baik berupa titik, baik berupa harokat, baik berupa tanda-tanda pembeda huruf, syiddah, huruf mat dan sebagainya, itu juga termasuk ya. Kemudian naqd itu dibagi menjadi dua, naqtul i'rab dan naqtul i'jam. Naqtul i'rab itu adalah titik yang digunakan untuk membeda harokat akhir dari hurufnya. Itu ya. Kemudian kalau naqtul i'jam itu adalah titik yang digunakan untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Itu naqtul i'jam. Itu ya. Kemudian pelopor atau pencetus dari naqtul i'rab itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena tadi sesuai dengan sejarahnya, karena ada perintah baik dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan atau Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah Ali bin Abi Thalib, tergantung nanti. Tapi yang sering dipakai itu memang Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Sesuai dengan apa yang ada di buku sejarahnya, itu yang sering dipakai. Cuma Kak Iha menyebutkan riwayat lain biar teman-teman bisa lebih luas pandangannya, tidak hanya terfokus pada satu buku, satu kitab saja. Itu. Kemudian yang naqtul i'jam, peletaknya, pelopornya adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, itu ya. Kemudian ketika sudah dua tanda tersebut, naqtul i'rab dan naqtul i'jam itu sudah ada dan dirasa sangat penuh dalam satu huruf Al-Qur'an, satu huruf saja penuh sekali terkait dengan titik saja, akhirnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mempunyai gagasan baru dengan mengadopsi atau memodifikasi tanda baca yang digunakan Abul Aswad Ad-Du'ali, digunakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan merubah bentuk yang aslinya titik menjadi harokat fathah, yang panjang, garis panjang di atas, garis panjang di bawah untuk kasroh, dan seterusnya. Faidahnya otomatis pastinya untuk meminimalisir adanya kerancuan dalam membaca Al-Quran dan untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, silakan. Masih bingung, pusing, atau bagaimana? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, Pak Miftah. Paham. Alhamdulillah paham. Wah, ini alhamdulillah paham, bagus ini. Tuh, Kak Ihan lihat Jihan sampai di sini, Jihan sampai buka-buka sajak tajwid loh. Memang di sajak tajwid di situ disebutkan ada sedikit terkait dengan apa pembubuhan tanda baca ya. Kayak misalkan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi peletaknya, kemudian yang Abul Aswad Ad-Du'ali ada memang. Naqtul i'rab dan naqtul i'jam ada juga di situ. Ya Jihan ya, kelihatan dari sini bukanya. Malu, Kak. Gak apa-apa. Memang kalau pembelajaran seperti ini kita nggak harus fokus pada satu buku atau satu kitab ya. Kita bisa mencoba untuk mencari referensi dari kitab-kitab lain yang bisa membuka wawasan teman-teman gitu. Nggak harus satu fokus kitab. Tapi yang kita pelajari di sini kita mencoba untuk memahami dan menerjemahkan dua kitab untuk keilmuan syakal dhabat. Ini biar menjadi pondasi utama teman-teman mempunyai referensi. Contohnya biar Kak Iha biar misalkan seperti ini, teman-teman mau membuat makalah, itu kan pasti butuh referensi. Setidaknya ketika ada makalah yang terkait dengan tanda baca, misalkan ya ada seperti itu, teman-teman sudah punya satu referensi bahasa Arab. Woy, keren loh ya, satu referensi bahasa Arab itu. Referensinya bahasa Arab, kitab As-Sabil pula atau kitab Irsyadut Thalibin. Nah, itu bagus itu malah. Jadi itu salah satu pembelajaran yang bisa memudahkan teman-teman untuk kedepannya, biar bisa lebih mudah memahami kitab-kitab bahasa Arab. Ada lagi yang ditanyakan? Ini bingung atau gimana ini? Diam semuanya. Enggak, Kak. Enggak, beneran enggak ini? Ya, Alhamdulillah. Ya, Kak. Paham, Kak. Insya Allah. Paham ya? Ini di kelas ini kalau pas waktu Kak Iha udah menyelesaikan materi, ada yang ditanyakan nggak ada Kak? Insya Allah paham. Di kelas satunya tanya semuanya sampai banyak pertanyaan gitu kan. Sampai waktunya mau selesai pertanyaan belum habis. Nah kalau di sini insya Allah paham ya. Alhamdulillah kalau seperti ini ya. Jadi sepertinya teman-teman di sini sudah
sedikit banyaknya sudah mengetahui sejarah ataupun perihal naktul i'rab dan naktul ijam, jadi nggak asing lagi. Nah, kalau misalkan pertama kali mendengarkan keilmuan ini pasti asing. Masa sih dulu seperti itu keilmuannya, atau misalkan huruf-hurufnya seperti itu gitu. Untuk minggu depan siapa? Saya, Kak. Masya Allah, Jihan ya. Semangat Jihan ya. Jihan sama siapa? Sama Kaisa, sama Kamila, siapa? Kak. Kaisa sama Kamila. Sama Kamila. Jihan, Kaisa sama Kamila. Itu kita membahas terkait dengan pemberian tanda baca, fathah, kasroh, dhammah, sukun itu. Insya Allah mudah kok, bahasanya mudah. Setidaknya kita sudah pernah mempelajari sebelumnya bahwa fathah itu dari alif, kasroh itu dari ya, dhammah itu dari wawu. Tinggal nanti bagaimana prosesnya gitu ya, Jihan ya. Terus nanti Jihan disebutkan juga misalkan pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali itu fathahnya masih seperti ini. Kemudian sudah beralih ke Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu fathahnya sudah berubah jadi garis memanjang. Jadi ada prosesnya seperti itu di 3 periode ya Jihan ya. Jangan hanya terfokus pada satu periode saja, biar kita bisa tahu perbedaan pembubuhan tanda baca mulai dari Abul Aswad Ad-Du'ali sampai dengan yang kita nikmati sekarang. Siap ya pemateri minggu depan? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Jawabnya nggak semangat ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, kita mau konfirmasi soal tanda baca titik tadi itu di apa? Dulu tuh di warnanya merah ya, Kak, atau ada riwayat lain gitu? Ada riwayat lain juga yang menyebutkan dengan kuning, ada yang menyebutkan dengan hijau, tapi yang asoh atau yang lebih dipakai itu warna merah. Kalau di riwayatnya ada yang warna asfarun ada. Ini di buku As-Sabil juga disebutkan. Waqad ustu'mila hadzal naqtu bilauni madadil mushafi liyatamayyaz an naqti Abul Aswad. Jadi antara naqto Abul Aswad Ad-Du'ali dengan naqto Yahya bin Ya'mar dan Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim itu beda warnanya ya, berbeda. Kalau yang punyanya Yahya bin Ya'mar itu berwarna. Nah, warnanya itu ada yang meriwayatkan kuning, ada yang meriwayatkan merah, ada juga yang meriwayatkan hijau ada. Tapi yang lebih dipakai itu merah. Contoh kalau misalkan teman-teman meng-searching mushaf pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali misalkan, itu nanti muncul beberapa contoh pembubuhan tanda baca mushaf-mushafnya. Dan rosem-rosemnya juga sangat unik. Sangat unik ketika pada zaman dahulu itu rosemnya tidak seperti sekarang yang sudah berliku-liku bawahnya gitu. Kalau dulu cuma seret-seret gitu aja. Gitu. Jadi kalau warnanya di kitab ini tertulis hanya bilaunil berarti kan dengan warna tertentu, dengan warna. Nah, warnanya itu kalau nggak salah kemarin pas waktu KIH tesis itu ngelihat di syarahnya itu bilaunil asfar walaunil ahmar sama apa gitu. Nah, tapi yang sering dipakai itu launil ahmar, warna merah. Nah, satunya warna hitam untuk membedakan. Soalnya kita pernah dikasih tahu soal warna gitu kan. Tapi udah rada-rada lupa gitu, ada warna merah, ada warna biru gitu. Iya, jadi berwarna-warna. Coba nanti Kak Iha bukakan di syarahnya juga kalau misalkan nanti ada tambahan perihal perihal warna terkait dengan tanda baca atau titiknya, nanti insya Allah Kak Iha share pas pada waktu pertemuan selanjutnya terkait dengan warna. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya, insya Allah semoga semuanya bisa paham, semuanya bisa mendengarkan dengan baik, dan semuanya bisa sabar dalam menerima mata kuliah ini. Ya, kita lagi berjuang bersama-sama dalam memurnikan keotentikan Al-Quran dan menjaga kalamullah. Itu sih tujuannya hanya itu. Kalau misalkan teman-teman misalkan ya Allah Kak, saya tuh nggak paham sama sekali, nggak apa-apa. Paham atau enggak itu hanya sebuah hidayah saja. Kalau misalkan KIH pribadi dulu pas pada waktu
pas pada waktu ada mata kuliahnya Kak Iha nggak paham. Memang Kak Iha paham nggak paham Kak Iha. Ya udahlah, tinggal duduk aja lah, duduk dengerin gitu, nggak paham. Cuma pas pada waktu ketika dibutuhkan ya diusahakan kita harus belajar. Kita harus belajar biar yang kita butuhkan itu ada gitu kan. Misalkan sekarang Kak Iha membutuhkan keilmuan ini, makanya Kak Iha juga berusaha untuk memahami keilmuan ini supaya bisa ditransfer ke teman-teman. Makanya kenapa kalau dulu di pondok Kak Iha tuh selalu dikasih ijazah doa. Mungkin teman-teman sedikit banyaknya tahulah terkait dengan doa ini. Allahumma inna istauda'na kama qad 'allamtana. Udah pernah tahu? Apa belum? Baru pertama. Belum Kak, kalau saya. Belum ya. Jadi itu ada Belum, salah Kak. satu doa itu, Allahumma inna istauda'na kama qad 'allamtana fardudhu 'inda ihtiyajina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya seperti ini. Ketika setelah selesai belajar, kita tuh berdoa, kan kita kan nggak ada apa ya. Kita tuh hanya manusia biasa gitu loh, nggak punya kekuasaan apa-apa. Ketika misalkan Allah mencabut keilmuan kita ya mau apa gitu kan. Jadi ketika misalkan setelah selesai majelis seperti ini, doanya gini, Allahumma inna istauda'na, ya Allah aku titipkan semua keilmuanku pada Engkau. Allahumma inna istauda'na kama qad 'allamtana, sebagaimana yang saya pelajari. Allahumma inna istauda'na kama qad 'allamtana fardudhu indah tiyajina, dan kembalikanlah ilmuku ini ketika aku membutuhkannya gitu. Jadi ya memang paham atau enggak ya yang nggak ada urusan. Yang terpenting kita semua titipkan keilmuan kita kepada Allah, dan ketika kita membutuhkan kita ada gitu loh. Ada ketika dibutuhkan. Itu sih. Ilmu manfaat itu seperti itu. Jadi bukan ketika misalkan kita bisa memahamkan diri sendiri saja, tapi kita juga bisa memahamkan orang lain, dan kita bisa mentransferkan ke ilmu ini ke orang lain. Begitu. Semoga semua ilmu teman-teman semua juga bisa menjadi ilmu yang manfaat, dan bisa juga dipraktikkan, bisa juga ditransfer ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jadi karena memang keilmuan ini juga sangat langka dan sangat butuh untuk untuk pendalaman. Kalau misalkan salah satu dari teman-teman masih susah untuk mendalami keilmuan ini, dibantu teman yang lain. Biar kita semua sama-sama belajar gitu. Nggak ada yang namanya pintar sendiri itu. Pintar harus pintar bersama gitu ya. Jadi harus wisuda satu, wisuda semuanya, nggak ada wisuda sendiri gitu ya. Bahasanya gitu. Mungkin cukup dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oh ya, yang pesan kitab yang asli kemarin ya, kitabnya hari ini sudah bisa di pesantren IIKI sudah ada. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil langsung ke pesantren bisa ngubungin Kak Dia. Kalau misalkan teman-teman mau pembelian via Shopee atau misalkan via biasa juga nggak apa-apa. Nanti konfirmasi saja. Yang jelas kitabnya hari ini sudah ada, nanti sore sudah ada di pesantren insya Allah. Gitu. Cukup ya? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak Kak Iha. Terima kasih banyak Kak.